Kita tidak akan dikalahkan iblis. Kita bisa kalah dengan ego kita. Tiga raksasa ini sering mengalahkan manusia. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saya mengajak saudara membangun di Surabaya ini sebuah kota rohani. Kota yang di atas bukit, yang tidak mungkin tersembunyi. Seluruh penduduknya bersinar seperti matahari. Tuhan Yesus berkata, Dia the light of the world. Engkaulah terang dunia. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2010 ada banyak nama yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dari Rock Ministry, the year of expansion. Semua ekspansi. Amin. Selama saudara berpikir, ngene-ngene ae. Tuhan benci dengan mentalitas ngene-ngene ae. Tuhan mau ekspansi. Tuhan itu dinamis. Amin. Tuhan itu dinamis, saudaraku. Hamba Tuhan T.D. Jakes jarang sekali memberi nama pada sebuah tahun. Saya sebagai gembala senior minister dari Rock, saya minta hikmat Tuhan untuk memberi nama. Dan itu kalau kita percaya terjadi sesuatu. Tahun yang lalu mode kita ganti dengan hope. Lalu hamba Tuhan Joseph Prince memberi nama The Year of Restful Increase. Rest bukan berarti tidur pasif. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sikap yang pasif. Kita bukan cuma aktif, kita proaktif. Katakan proaktif. Amin, saudaraku, ekspansi. Memasuki daerah-daerah yang belum pernah kita masuki. Memasuki bisnis yang belum pernah kita masuki. Daerah-daerah pelayanan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi kuncinya sana adalah rest. Restful increase. Lalu hamba Tuhan Morris Cerullo. The year of nothing wanting. 10 angka lengkap. Nothing wanting. Tidak akan kekurangan apapun. Personel, SDM, modal, dana, ide. The year of nothing wanting. Saudara mau itu? Saya mau. Tapi satu hal kita harus tahu bahwa sekali lagi mengikut Tuhan itu bukan pasif. Budaya nerimo. Kita ini harus nerimo. Oh ya? Istrimu diambil orang nerimo. Anakmu dicekal oleh iblis nerimo. Saya tidak mau nerimo. Saya mau bangkit dan hajar iblis habis-habisan. Amin, saudaraku. Loh kok diam aja? Tepuk tangan bagi Allah kita. Pada akhir tahun di Bali, saya ajak jemaat nyanyikan sebuah lagu tahun 60-an. Lagu Exodus. This land is mine. God gave this land to me. Amin. This plain, this ancient land to me. Suatu keyakinan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. We rest in His promises. Tetapi saudaraku, yang masuk tanah perjanjian bukan orang sembarangan. Orang pilihan. Tidak percaya lihat bilangan 14. Dalam bilangan 14 mulai ayat 29 sampai 31. Maka kita melihat janji Tuhan berlaku untuk beberapa orang. Dalam bilangan pasal 14, mulai 29, di padang gurun ini Tuhan berkata pada umat Israel yang mayoritas, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yang di semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku.
Tentang bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepada kamu diami, kecuali siapa? Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ayat 31. Tentang anak-anakmu, but your little ones, perhatikan your little ones, whom you said would be victims, yang kamu kata mereka jadi tawanan atau jadi korban, akan kubawa masuk. Supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan, kamu lecehkan itu. Ada 3 golongan orang. Yang pertama yang bangkainya berhantaran. Siapa mereka? Mayoritas. Yang tidak percaya janji Tuhan. Yang menghina janji Tuhan. Yang mulutnya bersungut-sungut. Bangkai berhantaran. Ada hubungannya mulut dengan kesehatan. Amin. Suka ngomel sakit. Tekanan darah tinggi, stres. 2010 WHO, World Health Organization, pembunuh manusia nomor 2 adalah depresi. Depresi akan menghancurkan umat manusia. Karena itu umat Tuhan diberi kuasa untuk rest. Amin. Dengan bibir yang gemetar, dengan logat yang asing, aku berbicara pada bangsa ini. This is the rest, this is the refreshing. Tempat perhentian. Ketika saudara mungkin dianggap bodoh, dianggap fanatik, saudara ketika menyembah Tuhan, shikara matere nekila basyanda, maka saudara mengalami masuk dalam rest, sementara orang lain depresi. Amin. Orang benar yang khawatir seperti mata air yang keruh di depan orang fasik. Jangan ada yang masuk tahun ini dengan kekhawatiran. Masuk dengan antisipasi. Engkau akan mengalami ekspansi. Engkau akan mengalami double portion. Engkau akan mengalami increase. And nothing wanting. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Kedua yang dibawa masuk adalah Yosua dan Kaleb. Tuhan memberikan alasan dalam Bilangan 14 ayat 24. Diberi alasan. Sebab mereka punya jiwa yang lain. Saya berdoa seluruh member daripada Rock Ministry, daripada keluarga ini, punya jiwa yang berbeda dari orang lain. Apa jiwa yang berbeda itu? Value kita. Value kita adalah light, loyalty, integrity, generosity, humility, and truth. Light. Amin. Di mana ada orang loyal, tidak ada dusta di mulutnya, tidak kompromi, tapi tetap rendah hati, diberkati, dipakai Tuhan, diberkati berlimpah-limpah, tidak angkat kepala, tidak hidungnya mekar, amin saudaraku, tetap rendah hati. Wow. Yang ketiga yang dibawa masuk, a new generation. Bulan ini temanya, raise up, raise. Apa yang Tuhan sedang bangkitkan? New leaders. Seperti Yosua dan Kaleb. Tidak mementingkan diri sendiri. Pantang mundur. Jiwanya berbeda. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. And a new generation. Coba bayangkan itu. Yang kamu hinakan, yang kamu anggap tawanan, kamu anggap victim, mereka yang kubawa masuk. Saya percaya ada konotasi, ada aplikasi rohani di sini. Orang yang jiwanya seperti anak-anak. Murni, mudah percaya. Anak-anak kalau orang tua bilang apa? Yes. Amin. Kalau orang tua, mosok. Soal lihat itu, Sakaria, Imam Sakaria didatangi Gabriel. Ya, dia berkata, didatangi Gabriel, dia berkata, mosok. Aku udah tua, istriku udah tua, yang benar aja Tuhan tuh yang benar aja macam-macam. Bisu kamu, bisu saudara. Tapi Maria gadis kecil, itu 414 itu, usia 14 tahun. Dia berkata terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Karena itu saya katakan pada Anda, Tuhan menyuruh kita untuk merebut
tanah perjanjian kita. Tuhan tidak berkata untuk menerima. Go in and possess the land. Kita buka kitab Yosua. Kitab Yosua is the book of conquest. Tahun ini adalah tahun untuk conquerors. Kita lebih dari penakluk. Ya, kalau pemenang mungkin menang balapan lari. Oh, menang kuis. Tapi kalau penakluk itu cuma satu. Keluar dari medan pertempuran sebagai pemenang. Di medan pertempuran menang dan menjara atau kalah dan dijara. Kalau BM bahasa Malaysia lebih bagus. Yaitu dipakai perkataan menewaskan. Ya. Saya dulu mendengar berita Rudi Hartono menewaskan Tan Aik Hwang. Nah, menewaskan. Saudara mesti memakai bahasa penakluk. J.C. Penney, pemilik dari sebuah retail macam kayak Sinar begini berkata, welcome problem. Wow. Ketika ada problem, dia berkata, Tuhan kasihani aku. Dia berkata, welcome problem, I have Jesus. Bagaimana dengan saudara? Mari kita lihat di sini. Khususnya tentang Joshua dan Kaleb yang dikatakan hamba Tuhan yang luar biasa. Kita baca Yosua pasal yang ke-14 ayat 12 sampai dengan 15. Kaleb waktu itu berusia 85 tahun. Ada sini umur 85 tahun? Ada, tante saya. Mami saya yang cantik ini tahun ini 84. Masih remaja. Amin. Haleluya. Kaleb berusia sekian. Mami Krisanti berkata sama saya, aku mau pergi ke Israel sekali lagi tahun ini. Saya bilang, go. Berani keluar negeri sendirian. Oh banyak anak muda, aku bareng ngono ta. Mau melayani Tuhan, pipis saja takut minta dibarengi. Bikin malu. Oma-oma berani keluar negeri sendirian, amin. Sebab Bapak punya Yesus. Nah kita membaca di sini bagaimana Kaleb meminta yaitu pegunungan. Ayat 12. Oleh sebab itu berikan kepadaku pegunungan. Gunung ini, give me this mountain. Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar waktu itu bahwa di sana ada apa? Orang enak. Enak itu raksasa, bukan manusia biasa. Dengan kota-kota yang besar dan berkubu, justru banyak bentengnya. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, bukan mungkin. Dikatakan I shall be able, aku mampu to drive them out as the Lord said. Ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini karena tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan, ini loh kunci hidup berkemenangan, segenap hati. Holy follow the Lord. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang enak. Embahi raksasa, saudaraku. Dan amanah negeri itu berhenti berperang. Kita lanjutkan sebentar, Yosua 15, ayat 13 sampai dengan 14. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu yakni Kiryat Arba. Seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya.